Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian tengah semester matematika kelas 6 semester 1. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang kita langsung saja ke pembahasannya, yaitu pada soal yang pertama. Perhatikan soal berikut. 143.512 angka ketiga merupakan angka yang bernilai. Oke, sekarang coba kita perhatikan bahwa angkanya adalah 143.512. Coba kita hitungkan bilangan tersebut terdiri dari 6 angka. Kalau seandainya 6 angka, berarti angka terbesarnya adalah ratus ribuan. Jadi angka 1 ini bernilai ratus ribuan, kemudian angka 4 bernilai puluh ribuan, angka 3 bernilai ribuan, angka 5 bernilai ratusan, angka 1 bernilai puluhan, dan angka 2 bernilai satuan. Jadi jawaban untuk soal yang pertama adalah angka 3 itu bernilai ribuan. Berarti jawabannya adalah C. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Coba kita diperhatikan, bacaan dari angka tersebut adalah, angka tersebut bisa kita baca 143.143.000 512. Berarti jawabannya ada pada option A. Oke, 143.512. Sekarang kita ke soal yang ketiga. Aisyah membeli tomat setengah kilogram dengan harga 10.000 per kilogram. Kemudian ia juga membeli 1/4 kilogram bawang merah dengan harga 36.000 per kilogram. Jika setelah membeli tomat dan bawang merah, uang Aisyah masih tersisa 25.000 rupiah, berapakah jumlah uang Aisyah sebelumnya? Coba adik-adik perhatikan bahwa jumlah uang Aisyah sebelumnya adalah jumlah uang yang tersisa kemudian ditambahkan dengan jumlah belanjaannya. Maka dapat kita tulis uang Aisyah sama dengan uang sisa ditambah uang belanjaan, yaitu membeli setengah kilogram tomat ditambah dengan membeli 1/4 kilogram bawang merah. Uang sisa belanjaan Aisyah adalah 25.000. Kemudian dia membeli setengah kilogram tomat dengan harga 10.000, berarti setengah dikali 10.000. Kemudian dia juga membeli 1/4 kilogram bawang merah dengan harga 36.000, berarti 1/4 dikali 36.000 rupiah. Maka jumlahnya adalah 25.000 ditambah
setengah dari 10.000 adalah 5.000. Kemudian seperempat dari 36.000 adalah 9.000 rupiah. Maka jumlah uang Aisyah sebelum dia berbelanja adalah 39.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah D. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari 40 dikurang minus 60, kemudian dibagi dengan 5, lalu kemudian ditambah dengan minus 6 dikali minus 5 adalah. Perlu kita ketahui bahwa jika ada operasi perkalian penambahan atau pengurangan, kemudian ada operasi pembagian atau perkalian, maka operasi penambahan dan perkalian itu dikerjakan terlebih dahulu karena derajatnya lebih tinggi dibandingkan penambahan dan pengurangan. Berarti dalam hal ini operasi pembagian dan perkalian itu kita selesaikan terlebih dahulu, sehingga kita dapatkan minus 60 dibagi 5 sama dengan, dan ingat jika negatif dibagi dengan positif hasilnya itu adalah negatif. Kemudian jika negatif dibagi dengan negatif hasilnya itu sama dengan positif. Lalu jika positif dibagi negatif hasilnya pun negatif. Maka hasil dari minus 60 dibagi dengan 5 sama dengan minus 12. Lalu kemudian minus ini ya kita perhatikan bahwa untuk operasi perkalian jika tandanya berbeda maka hukumnya seperti ini. Jika negatif dikali dengan negatif hasilnya positif. Jika negatif dikali dengan positif hasilnya negatif. Kemudian jika positif dikali dengan negatif hasilnya pun negatif. Maka negatif 6 dikali negatif 5 itu hasilnya sama dengan positif 30 atau biasa kita tulis 30. Nah, kemudian operasi di atas berubah menjadi bentuknya berubah menjadi 40 dikurang 12 kemudian ditambah dengan 30. Perlu kita ingat jika negatif bertemu dengan negatif maka dia akan berubah menjadi positif, sehingga hasilnya adalah 40 ditambah 12 kemudian ditambah 30 sama dengan 52 ditambah 30 atau sama dengan 82. Maka jawabannya adalah A. Baik adik sekalian, sekarang kita masuk ke soal yang kelima. Coba kita perhatikan, ini adalah soal yang membahas tentang sifat-sifat pada operasi bilangan bulat. Oke, soalnya 15 ditambah 4 dikali 8 sama dengan A dikali 8 ditambah 4 dikali dengan 8. Coba kita perhatikan bahwa bentuk seperti ini, bentuk ini bisa kita ubah menjadi, coba kita perhatikan angka berapakah yang sama dari kedua bentuk yang berada dalam kurung. Angka yang sama itu adalah angka 8. Maka kemudian kita coba keluarkan angka 8. Jika angka 8 kita keluarkan, maka akan sama artinya dengan A ditambah 4.
Oke, maka kemudian kita samakan di sisi selanjutnya. 15 ditambah 4 kali 8. Kita tinggal membandingkan 8 dengan 8 itu sudah sama, kemudian 4 dengan 4 sudah sama, maka A pun dapat kita simpulkan sama dengan 15. Maka jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan, dalam sebuah ujian matematika, setiap jawaban yang benar itu bernilai 5. Kemudian jika salah bernilai negatif 2, dan jika tidak dijawab nilainya adalah negatif 1. Kemudian dari 40 buah soal, Ali ternyata hanya bisa menjawab 35 buah soal, dan ternyata dia salah 6 buah soal. Maka yang ditanyakan adalah berapakah jumlah nilai yang diperoleh oleh Ali. Coba kita perhatikan bahwa jumlah soalnya adalah jumlah soal total. Jumlah soal itu adalah 40. Kemudian yang bisa dijawab oleh Ali itu 35. Yang bisa dijawab itu 35. Kemudian ternyata 6 buah soal itu salah. Berarti soal salah itu sama dengan 6, sehingga soal yang betul berarti 35 dikurang 6. Maka hasilnya adalah 35 kurang 6 itu sama dengan 29. Kemudian jika jumlah soal yang dijawab adalah 35, berarti ada soal yang tidak dijawab itu berjumlah 5 buah soal. Maka sekarang kita tinggal menghitung poinnya masing-masing. Jika dijawab salah itu nilainya negatif 2, maka 6 kita kalikan dengan negatif 2 sama dengan negatif 12. Kemudian jumlah soal betul itu 29, maka kita kalikan dengan 5. 29 dikali 5, 5 kali 9 sama dengan 5. Kemudian sisa kita sisihkan 4, kemudian 5 kali 2 10, kita tambah dengan 4, 145. Kemudian terdapat 5 buah soal yang tidak dijawab. Jika tidak dijawab, soalnya adalah nilainya adalah negatif 1, maka kita kali dengan negatif 1 atau sama dengan negatif 5. Kemudian kita jumlahkan 145 itu dikurang negatif 12 tambah 5 sama dengan negatif 7. Negatif 17. Maka 15 dikurang 7 sama dengan 8. Ini jadi 3. Kemudian 3 dikurang 2 1 sama dengan 2, maka hasilnya adalah 128. Jadi jumlah poin Ali adalah 128. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari minus 1200 ditambah 275 dikali 25 dibagi 25, kemudian dikali dengan negatif 30. Mungkin tadi sudah kita sampaikan bahwa jika ada operasi penambahan atau pengurangan berhadapan dengan operasi pembagian atau perkalian, maka operasi pembagian dan perkalian ini diselesaikan terlebih dahulu.
Sekarang bagaimana jika ada operasi pembagian dan perkalian itu berada pada baris yang sama? Maka cara penyelesaiannya adalah dikerjakan dari yang paling kiri. Contohnya pembagian dan perkalian ini, maka operasi pembagian harus kita selesaikan terlebih dahulu karena dia berada di sebelah paling kiri. Oke, jadi langkah pertamanya adalah kita selesaikan 275 itu dibagi dengan 25. Maka kita dapatkan bahwa 27 dibagi 25 hasil yang mendekati adalah 1. Kemudian 1 dikali 25, kemudian kita kurangkan 27 kurang 25, hasilnya 2, kemudian angka 5 turun, lalu 25 kita bagi dengan 25, itu hasilnya 1. Berarti 275 dibagi 25 itu hasilnya sama dengan 11. Lalu kemudian barulah kita kalikan dengan negatif 30. Sehingga hasilnya adalah minus 1200 ditambah 11 dikali minus 30. Ingat bahwa jika positif dikali dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Maka minus 1200 ditambah 11 kali 30 sama dengan minus 330. Maka minus 1200 positif dengan negatif, hasilnya jadi positif, hasilnya jadi negatif, sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah minus 1200 ditambah 330, 1530. Jadi hasilnya adalah minus 1530. Sehingga jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Berapakah hasil dari minus 292 dikurang negatif 89 ditambah 173? Oke, kita perhatikan bahwa pada bagian ini kita hanya perlu menyelesaikan bagian ini, negatif dengan negatif hasilnya positif, sehingga dapat kita tulis jadi 252 ditambah 89 ditambah 173. Oke, langkah pertama kita selesaikan bagian yang di sebelah kanan. 173 ditambah 89, 3 ditambah 92, kemudian kita sisi 1, 7 tambah 8 15, kita tambahkan 1 jadi 6, 16, kemudian 1 kita sisihkan, 1 ditambah 1 hasilnya 2, sehingga kita dapatkan minus 252 ditambah 262. Maka sekarang kita tinggal kurangkan 262 dikurang 252, hasilnya adalah 10. Oke, jadi jawabannya adalah D. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Guru akan membeli 11 pak buku tulis. Masing-masing pak berisi 10 buah buku tulis. Kemudian guru akan membagikan buku tersebut kepada 22 orang siswa secara sama banyak. Berapakah jumlah buku yang diterima oleh masing-masing siswa? Oke, untuk langkah pertama sekali kita perlu mengetahui berapakah jumlah keseluruhan buku. Buku yang dibeli oleh Bapak Guru adalah 11 pak.
Jadi masing-masing pak itu berisi 10 buah buku, ya. Artinya kita kalikan dengan 10 buah. Jadi hasilnya adalah 110 buah buku. Kemudian 110 buah buku itu akan dibagikan kepada 110 buah buku akan dibagikan kepada 22 orang anak, sama banyak. Maka hasilnya adalah 5. Jadi setiap orang anak masing-masing mendapatkan 5 buah buku. Jawabannya adalah A. Kemudian soal selanjutnya, berikut adalah contoh operasi bilangan bulat yang memakai sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu artinya adalah sifat pertukaran. Artinya kita contohkan misalnya seperti ini, A ditambah dengan B itu hasilnya akan sama dengan B ditambah dengan A. Jadi asosiatif itu maksudnya posisi A dan B ini ketika dia dirubah maka tidak akan merubah hasil dari operasi yang bersangkutan. Maka sifat asosiatif ini hanya berlaku pada penambahan dan perkalian. Oke. Sekarang kita perhatikan berapa macam. Pembagian dia tidak berlaku, berarti tidak benar. Kemudian pengurangan tidak juga berlaku. Kemudian penambahan dia berlaku. Kemudian pembagian asosiatif tidak berlaku. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. 12 dikali dengan 3, kemudian kita ditambah dengan dalam kurung 43 dikali 3, kemudian ditambah dengan 45 dikali dengan 3. Lalu kemudian angka 3 kemudian dikeluarkan. Coba kita perhatikan 1, 2, 3 bentuknya sama, cuma posisinya dibalikkan. 3 bisa kita ubah ke dalam bentuk 3 kali. Coba kita perhatikan, kita keluarkan angka 3, maka yang tersisa adalah 12, 45 dan 43 dan 45. Maka 3 kali 12 kali 43 kali 45. Maka jawabannya adalah 12D. Oke, selanjut kita soal 12. Hasil dari perkalian, hasil dari 7 kali 8 9 dikurang 7 kali 7 9. Maka untuk menyelesaikan hal ini bisa kita permudah, dan jika kita menyelesaikan secara langsung mungkin akan melibatkan angka yang besar, maka bisa kita sederhanakan dengan cara menarik atau mengeluarkan angka 7. Jika angka 7 kita keluarkan, maka yang perlu kita masukkan adalah 89. Kemudian karena tandanya adalah kurang, maka harus kita kurangi 79. Kemudian 7 kali 89 dikurang 79 itu sama dengan 10. Sehingga hasilnya adalah 70. Jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai pecahan dari gambar yang diarsir berikut adalah. Oke, berarti mungkin karena gambarnya tidak ada, cukup kita bahas saja. Cukup, oke. Karena mungkin gambarnya tidak ada, kita lewat. Lanjut ke nomor 14. Urutan pecahan berikut dari yang terkecil adalah.
Ada beberapa cara untuk menyelesaikan ini. Salah satunya mungkin kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Oke, cara mengubah pecahan ke dalam bentuk pecahan desimal adalah yang pertama kita beri contoh setengah. Kemudian cara mengubahnya adalah mengubah penyebutnya menjadi 10. 2 supaya bisa menjadi 10 maka harus kita kalikan dengan 5. Maka jika pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kali dengan 5, itu artinya nilai dari pecahan setengah itu tidak berubah. Maka hasilnya adalah 5/10. Kemudian jika dibagi dengan 10 maka artinya sama juga dengan satu angka di belakang koma 0,5. Jadi satu angka di belakang koma maksudnya adalah 0,5. Selanjutnya 1/3. 1/3 karena tidak mungkin kita jadikan bilangan 10 maka cukup kita bagi dengan sistem pembagian biasa. 1 kita bagi dengan 3. Kemudian karena 1 lebih kecil daripada 3 tidak mungkin bisa dibagi, maka 1 kita ubah menjadi 10. Karena yang bilangan yang dibagi sudah kita ubah menjadi 10, maka pembaginya pun hasilnya pun harus kita bagi dengan 10. Maka jika kita bagi dengan 10 artinya dia menjadi satu angka di belakang koma atau bisa kita tulis sebagai 0, Oke, kemudian baru bisa kita bagi 10 dibagi dengan 3 hasilnya mendekati adalah 3. Kemudian 3 dikali dengan 3 maka hasilnya adalah 9. Kita kurangkan hasilnya 10, dia terus berulang dan berulang, jadi bisa kita tulis hasilnya adalah 0,33. Kemudian untuk 1/4 bisa kita ubah penyebutnya menjadi 100 dengan kita kalikan 25. Pembilangnya kita kalikan dengan 25, maka penyebutnya pun kita kalikan dengan 25 sehingga kita peroleh 25/100 ya. Karena pembaginya atau penyebutnya adalah 100, artinya dia 2 angka di belakang koma 1, 2 kita kasih. Jadi 1, 2 kita kasih koma kemudian baru 0. Oke. Jadi bisa kita urutkan bahwa setengah itu nilainya 0,5. Kemudian 1/3 itu 0,33. Sementara 1/4 itu 0,25. Jadi urutan yang terkecil adalah 0,25 atau 1/4. Kemudian 0,33 atau 1/3. Kemudian yang terakhir adalah setengah atau 0,5. Jadi itu urutannya. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Salma memberikan tugas 2/6 tugas kepada Anis. Kemudian Rahmat harus mengerjakan 3/6 bagian. Jika sisanya dikerjakan oleh Salma, pertanyaannya berapa bagiankah tugas yang harus dikerjakan oleh Salma? Oke, kita anggap seluruh tugas itu adalah 1. Seluruh tugas ibaratnya sama dengan 1. Berarti bagian yang tersisa adalah 1 dikurang bagian Anis 2/6, kemudian ditambah dikurang
Oke, ditambah bagian rahmat yang 3/6. Sehingga kita dapatkan adalah, karena sudah penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan 5/6. 1 kurang 5/6 sama dengan, karena penyebutnya bentuknya masih berupa bilangan bulat, maka kita ubah dalam bentuk pecahan. 1 itu sama juga artinya dengan 6/6. Jadi 6/6 dikurang 5/6 sama dengan 1/6. Jadi bagian yang harus dikerjakan Salma adalah 1/6. Jawabannya adalah C. Dan selanjutnya, ayah membeli celana dengan harga Rp150.000. Kemudian dia mendapat diskon 10%. Berapakah harga yang harus dibayarkan ayah? Diskon adalah potongan harga. Kemudian karena diskonnya 10%, kita harus mencari berapakah nilai dari 10% tersebut. 10% tersebut merupakan 10% dari harga awal. Jadi harga celana tersebut adalah Rp150.000. Kemudian 10% dari 50.000 artinya kita kalikan dengan 10%. Atau bisa juga kita tulis dengan 150.000 dikali 10%, itu artinya sama juga dengan 10/100. Kemudian kita coret 01, kemudian kita coret lagi 0 ini, coret 0 yang di sini, sehingga potongan 10% itu sama juga dengan Rp15.000. Kemudian uang yang harus dibayar itu sama dengan harga awal dikurang potongan atau diskon. Harga awalnya berapa? Rp150.000. Kemudian diskonnya 15.000, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah Rp135.000. Maka jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Soal perbandingan. Perbandingan umur Abdul dan Rahman adalah 2/5. Jika umur Rahman saat ini adalah 10 tahun, berapakah umur Abdul? Oke, untuk menyelesaikan ini, kita buat sebuah perbandingan. Misalnya umur Abdul kita misalkan dengan A, kita bandingkan itu sama juga artinya dengan bagi, atau bisa kita lambangkan dengan tanda bar atau pecahan. Jadi umur Abdul kita lambangkan dengan A, kemudian umur Rahmat kita lambangkan dengan R. Jadi ini bisa kita baca sebagai umur Abdul dibandingkan dengan umur Rahmat sama dengan, sesuai yang di soal, 2/5. Sekarang jika diketahui umur Rahman adalah 10 tahun, maka persamaannya bisa kita ubah menjadi A, umur Abdul dibagi 10 tahun sama dengan 2/5. Kemudian untuk mendapatkan berapakah nilai A, maka bisa kita kali silang A dikali ke 5, kemudian 10 dikali ke 2. A dikali 5 sama dengan 10 dikali 2. Maka A kali 5 sama dengan 20, sehingga A sama dengan 20 dibagi 5 atau sama dengan
4 tahun. Jadi umur Abdul adalah 4 tahun. Jawabannya adalah C. Selanjutnya masih soal perbandingan. Berapakah jika 2,5 liter bensin bisa menempuh jarak 30 km, maka berapakah jarak yang bisa ditempuh dengan 10 liter bensin? Kita buat perbandingannya. Jika 2,5 liter itu bisa menempuh jarak 30. Jika 2,5 liter bensin bisa menempuh jarak 30 km, maka berapakah jarak yang bisa ditempuh 10 liter bensin? Jawabannya ini kita bikin tanda tanya. Atau kita misalkan dengan 2,5 berbanding 10 sama dengan 30 berbanding X, gitulah kira-kira. Oke, sehingga untuk mendapatkan X ini sama juga dengan jumlah jarak yang ditempuh ya, jarak ditempuh 10 liter. Oke, ya 2,5 X sama dengan 10 kali 30. 2,5 kali X sama dengan 300, sehingga X sama dengan 300 dikali 2,5. Kemudian keduanya kita kali, sama-sama kita kali dengan 10 supaya tanda komanya hilang. Ya, 3000 bagi 25. Oke, sekarang bisa kita bagi 3000 dibagi 25. 1, 25 bisa 5, kemudian turun, lalu 50 dibagi 25 sama dengan 2, hingga hasilnya habis, 0 naik ke atas. Jadi hasilnya adalah 120 km. Sehingga dengan minyak 10 liter bisa menempuh jarak 120 km. Selanjutnya, lingkaran adalah titik-titik. Jadi, adik-adik sekalian, coba kita perhatikan lingkaran berikut. Oke, kita misalkan sebuah lingkaran. Ya, walaupun tidak sempurna. Kemudian titik pusat ini, titik yang di tengah disebut sebagai titik pusat. Kemudian lingkaran itu sebenarnya merupakan kumpulan dari titik-titik semua, karena memang jumlahnya banyak sehingga membentuk seolah sebuah garis. Jarak dari titik ini ke ini adalah sama dengan jarak ini ke titik pusat, sehingga sebenarnya adalah lingkaran itu merupakan kumpulan dari titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik tertentu, yaitu titik pusat. Maka jawabannya adalah A. Lanjut. Kemudian berikut hubungan dari diameter dengan jari-jari. Oke, kita perhatikan dari sebuah lingkaran ada titik pusat, kemudian jika sebuah garis kita tarik dari titik pusat menuju sisi lengkung, maka garis yang terbentuk ini kita sebut sebagai jari-jari atau biasa kita lambangkan dengan R kecil. Kemudian jika dari sisi bagian ini kita tarik garis lurus melewati titik pusat kemudian sampai ke sisi yang berikutnya, maka garis yang ini kita sebut sebagai diameter, sehingga atau biasa dilambangkan dengan D, sehingga secara nyata bisa kita
buat perbandingan bahwasanya diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari atau R, atau bisa juga kita balik, R itu sama dengan setengah dari diameter. Jadi seperti ini. Oke, mungkin jawabannya tidak ada, nanti mungkin ada kesalahan pengetikan dalam soal. Jadi jawabannya D sama dengan 2 kali R. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bagian lingkaran yang diarsir. Oke, sebelum kita menjawab soal yang nomor 21, perhatikan bagian-bagian dari lingkaran tersebut berikut. Misalkan sebuah lingkaran, kemudian titik yang berada di tengah-tengahnya tersebut sebagai titik pusat. Kemudian jika ada garis yang kita bikin dari pusat menuju ke sisi luar, itu tersebut dengan jari-jari. Kemudian jika seandainya kita bikin lagi sebuah garis jari-jari, maka daerah yang terbentuk ini kita sebut sebagai juring. Oke, jadi jawabannya adalah juring. Kemudian, berapakah keliling sebuah lingkaran yang berjari-jari 21 cm? Oke, adik-adik sekalian, mungkin adik-adik sudah belajar bahwa rumus dari keliling lingkaran itu sama dengan 2 kali pi dikali R, atau bisa juga dengan, karena D itu sama dengan 2 kali R, maka bisa kita tulis juga sebagai pi dikali D atau dikali diameter. Maka dalam hal ini kelilingnya kita pakai rumus, karena yang diketahui adalah jari-jari, kita pakai rumus yang memakai R, 2 kali pi dikali R. Kemudian untuk nilai pi atau konstanta pi ada dua macam. Yang pertama dalam bentuk pecahan, yaitu 22/7, atau dalam bentuk pecahan desimal 3,14. Jadi kita sesuaikan, jika jari-jari atau diameternya habis dibagi 7, maka sebaiknya kita pakai yang 22/7. Namun jika tidak, bisa memakai 3,14. Karena jari-jarinya 21, maka kita pakai yang 22/7. Jadi 2 kali 22/7, jari-jarinya kali 21. Kemudian 21 kita bagi dengan 7, hasilnya 3, sehingga kita dapatkan 22 kali 22 sama dengan 44 dikali dengan 3 sama dengan 132. Jadi hasilnya adalah D 132 cm. Lanjut, berapakah, hitunglah luas lingkaran berikut. Jika tadi kita sudah belajar tentang rumus keliling lingkaran, sekarang kita belajar tentang rumus luas lingkaran. Oke, rumus luas lingkaran adalah pi kali R kali R, atau bisa kita tulis sebagai pi kali R kuadrat. Oke, pi itu nilainya, ingat, jika jari-jari atau diameter habis dibagi dengan 7, maka sebaiknya kita pakai pi itu 22/7. Jadi 22/7 dikali jari-jari sama dengan 28 dikali 28. 28 dibagi dengan 7 hasilnya 4, sehingga 88 dikali dengan 28. 88 kali 28, 8 dikali 8 sama dengan 64,
tulis 4, simpan 6, 8 kali 8 64 ditambah 6 70, tulis, kemudian 2 kali 8 16, sisi 1, 2 kali 8 16 tambah 1 17, hasilnya adalah 4 6 4 2. Jadi hasilnya adalah 2464 cm², sehingga jawabannya adalah D. Lanjut, jika sebuah sepeda memiliki jari-jari 56 cm, kemudian roda tersebut berputar sebanyak 10 kali, artinya dia telah menempuh jarak titik-titik sentimeter. Jadi kita misalkan ada sebuah roda sepeda ya. Jadi roda sepeda itu berbentuk lingkaran. Jika dia berputar 1 kali lingkaran penuh, itu artinya dia sudah menyelesaikan satu lingkaran penuh, satu keliling dari roda tersebut atau lingkaran tersebut. Maka untuk mengetahui berapakah jarak yang ditempuh 1 kali putaran penuh, itu sama juga kita mencari keliling lingkaran. Maka untuk mencari keliling lingkaran, rumusnya tadi adalah 2pi kali R atau pi kali D. 2 kali pi dikali R. Oke, karena jari-jarinya 56 habis dibagi 7, maka kita pakai pi-nya 22/7 dikali 56. Oke, 56 dibagi 7 sama dengan 8. 2 kali 22 sama dengan 44 dikali dengan 8. 44 kali 8, 4 kali 8 32, sisih 3, 4 kali 8 32, tambah 3 35. Jadi 352 cm. Kemudian roda sepeda tersebut berputar sebanyak 10 kali. Artinya jarak ditempuh itu sama juga dengan 352 cm dikali 10 kali, dengan 3520 cm. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Luas bangun datar yang diarsir adalah, coba adik perhatikan secara seksama bahwa bangun tersebut sebenarnya adalah bagian dari setengah lingkaran. Kemudian ini adalah bagian bangun yang berbentuk persegi panjang. Jadi langkah yang pertama adalah kita cari dulu luas setengah lingkaran. Maka setengah lingkaran itu sama dengan setengah kali pi kali R kuadrat. Maka hasilnya sama dengan setengah kali, karena panjang 14 ini adalah panjang diameter lingkaran, maka jari-jarinya artinya adalah 7 cm. Jadi pi 22/7 kali 7 dikali 7 syarat, sehingga setengah dari 22 kali 7 sama dengan 154, sama dengan 77. Jadi luas setengah lingkaran itu sama dengan 77 cm. Kemudian untuk persegi itu sama dengan rumus luasnya adalah panjang kali lebar, atau sama juga dengan 14
kali 7 sama dengan 1 28 98 cm. Jadi luas bangun tersebut adalah 77 ditambah 98 sama juga dengan 77 tambah 98 5 175 cm². Jadi jawabannya adalah A. Oke, untuk soal terakhir kita perhatikan bangun berikut. Bangun berikut itu sama juga bentuknya dengan, coba kita perhatikan, kita buat sebuah lingkaran, kemudian kita bagi 4, lalu lingkaran tersebut kita masukkan, letakkan di dalam sebuah persegi. Jadi sebenarnya satu bagian inilah yang sama persis dengan bentuk yang di soal. Jadi bagian ini adalah bagian 1/4 lingkaran, kemudian bagian ini sama juga dengan bagian persegi. Jadi untuk mengetahui luas daerah yang diarsir itu sama juga dengan luas persegi dikurang setengah atau 1/4 lingkaran, atau sama juga dengan luas persegi 7 kali 7 sama dengan 49 cm. Sementara luas 1/4 lingkaran itu sama dengan 1/4 kali rumus lingkaran pi r kuadrat sama juga dengan 1/4 kali 22/7 dikali 7 dikali 7, sehingga 1/4 kali 154. Coba kita bagi 154 dibagi 4, 3 sama dengan 12, C 34 dibagi 4 itu hasil yang mendekati adalah 8, 32 dan kita kurangi 2,5, jadi 38,5 cm². Sehingga luas daerah yang diarsir itu adalah luas persegi 49 dikurang 38,5 cm², sehingga hasilnya adalah 10,5 cm². Jadi jawabannya adalah D. Oke, baiklah adik-adik sekalian, demikian pembahasan kita kali ini. Jika ada saran dan kritik serta permintaan pembahasan soal, silahkan ketikkan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.